Wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Setelah kita kemarin putaran terakhir membahas soal asma-asmanya Allah, bahwa asma Allah ini adalah qadimah. Kita tidak boleh sembarangan menyebut dan menyematkan nama kepada Allah, karena walillahil asmaul husna. Dan putaran berikutnya, mohon maaf kemarin sempat libur, mudah-mudahan tidak mengurangi keistiqomahan kita. Hari ini kita akan bahas tentang ayat-ayat mutasyabihah. Kalau ada dalil baik dari Al-Quran atau dari hadis, auhamat tashbiha, yang menunjukkan keserupaan Allah dengan makhluknya, baik itu secara sharih au zahiran atau secara zahir, maka awilhu au fawwid warum tanziha. Jadi wajib ditakwil, harus ditakwil. Setiap ada dalil yang memberikan kesan bahwa Allah ini menyerupai makhluknya, maka itu harus ditakwil. Ay ihmilhu ala khilafi zahirihi ma'a bayanil ma'nal murad. Artinya harus ditakwil, diarahkan kepada selain zahirnya dalil tadi, ma'a bayanil ma'na al murad, serta menjelaskan apa yang dikehendaki dari ayat itu. Maknanya yang dikehendaki itu dari dalil tadi itu apa? Maksudnya bagaimana? Ditakwil bagaimana? Fal muradu awwilhu ta'wilan tafsilian. Maka yang dimaksud adalah ditakwil secara tafsili bi ayyakuna fihi bayanul ma'nal murad. Maka dengan maksudnya bagaimana dengan takwil yang terperinci, yaitu diberikan penjelasan tentang arti yang dikehendaki dari dalil tadi. Kama huwa madhabul khalaf. Nah, sebagaimana ini pendapatnya ulama khalaf. Ada ulama khalaf, ada ulama salaf. Nah, siapa ulama khalaf itu? Wa hum man kanu ba'dal 500. Wa qila man ba'dal quruni salasah. Yaitu ulama-ulama yang hidup setelah tahun 500 atau setelah kurun ketiga, kurunnya sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Nah, ulama yang hidup setelah tahun 500 atau setelah kurun ketiga itu disebut ulama khalaf, ulama belakangan. Tapi yang sebelum itu disebut ulama salaf, sebelum tahun 500. Jadi zamannya tabi'in. Nah, zamannya tabi'in itu termasuk ulama salaf, termasuk aimatil arba'ah. Nah, imam-imam yang 4 itu ulama khalaf. Nah, setelahnya itu, setelah tahun 500 atau abad ke berapa? Ke-6. Satu abad itu 100 tahun apa 1000 tahun? No? 100 tahun ya, orang tok lali saking pelajaran ini abad piron. Nah, itu. Atau abad ke-6 itu disebut ulama khalaf. Kalau sebelum itu abad ke-5 ke belakang, ke bawah itu ulama salaf. Antara ulama salaf dengan ulama khalaf ini berbeda. Nah, kalau menurut ulama khalaf, ulama yang kekinian, ini harus ditakwil ayat atau dalil atau hadis yang menunjukkan
keserupaan Allah dengan makhluk itu harus ditakwil dengan takwil yang terperinci, artinya dijelaskan apa makna yang dimaksud di situ. Nah, baru setelah itu fawwid ai ba'da takwil al-ijmali alladhi huwa syarful lafzi an dhairihi fa ba'da hadha takwil fawwid al-murada minan nasil muhimi ilaihi ta'ala ala tariqati salaf. Nah, kalau sudah ditakwil secara global, kalau tadi secara terperinci menurut ulama khalaf, kalau menurut ulama salaf iya harus ditakwil, tapi takwilnya secara global. Artinya secara global itu bagaimana? Tidak dirinci apa maknanya. Nah, nanti penjelasannya di belakang. Bedanya antara ulama khalaf dengan ulama salaf itu agar kita tahu. Itu harus setelah kita mentakwil secara global ini menyerahkan kepada Allah apa yang dimaksud dengan ayat atau dalil yang menyerupai Allah dengan makhluknya tadi. Nah, wahum mangkanu qoblal khamsimi'ah wa qila al-qurun ats-tsalatsah as-sahabah wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Nah, mereka ulama salaf ini ulama yang hidup sebelum tahun 500 atau sebelum kurun ketiga. Jadi termasuk sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini termasuk ulama salaf semuanya. Nah, ini cara mentakwil dengan takwil yang ijmali kemudian memasrahkan kepada Allah. Ini thoriqohnya atau pendapatnya ulama kuno. Nah, kalau kemudian yang diperinci, dijelaskan itu pendapat ulama yang modern, gampangan ngoten pun nggih. Ulama khalaf ngoten nggih. Wa thariqatul khalaf a'lamu wa ahkamu. Nah, pendapatnya ulama khalaf ini lebih meyakinkan, lebih ilmiah dan lebih kukuh, lebih kuat. Contoh misalnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Nah ini, itu kalau ulama khalaf itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan tangan di sini. Tapi kalau ulama khalaf ya diwajib ditakwil secara global saja, kemudian memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pendapatnya ulama khalaf itu lebih ilmiah dan lebih kukuh? Lima fiha min mazidil idahi warraddi alal khusumi. Karena pendapatnya ulama khalaf ini ada tambahan penjelasan serta dapat menolak anggapan dari musuh-musuh Islam. Wahiyya al-arjah. Nah, pendapatnya ulama khalaf ini lebih unggul dibanding dengan pendapatnya ulama salaf, ulama kuno. Walidzalik qaddamaha al-musannifu. Nah, sementara kalau karena itulah kemudian didahulukan pendapat ini penjelasannya oleh Kiai Musannif, oleh pengarang buku niki. Wa thariqatus salafi aslamu. Nah, kalau thariqahnya ulama kuno, ulama salaf, ini aslamu lebih selamat. Kenapa kok lebih selamat? Lima fiha minas salamah min ta'yini ma'nan qad yakunu ghairu muradin lahu ta'ala. Karena ulama salaf ini tidak mentakyin, tidak menentukan makna yang dimaksud, karena bisa jadi makna yang dimaksud itu berbeda dengan yang dimaksud oleh Allah. Warum tanziha. Nah ini wajib kemudian waqsid tanzihannahu ta'ala amma la yaliku bihi ma'a tafwidi ilmil makna al-murad. Wajib kita harus menyengaja mensucikan Allah, membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak patut
dengannya seraya kemudian menyerahkan makna yang dimaksud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini fadhahara mimma qarrarnahu ittifaqus salaf wal khalaf ala ta'wil al-ijmali. Dari disinilah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa antara ulama salaf dengan ulama khalaf ini ada kesepakatan. Apa itu kesepakatannya? Sama-sama harus ditakwil. Yang satu takwilnya takwil ijmali secara global, yang satu takwil tafsili. Tapi ayat ini harus ditakwil. Harus ditakwil. Ayat yang mutasyabihat, yang menyerupai, ada mengandung unsur menyerupai dengan makhluknya. Karena Allah niku laisa kamitslihi syai'un. Pun. Li'annahum yasrifuna an-nass al-muhim an dhahirihi al-muhal alaihi ta'ala li'akinnahum ikhtalafu ba'da dhalika fi ta'yinil murad min dhalika an-nass wa 'adami ta'yin bina'an 'ala al-waqfi 'ala qouli ta'ala war-rasikhuna fil 'ilm. Nah, tinggi niki cuma bedanya itu tadi ada perbedaan takwil. Kalau ulama khalaf itu takwilnya takwil tafsili, merinci, dan ini lebih a'lamu wa ahkam. Kalau ulama salaf ini wajib ditakwil tapi takwilnya ijmali. Nah, karena itu pendapatnya ulama salaf ini aslamu, lebih selamat. Sebab apa? Karena tidak menentukan makna tadi itu. Nah, ini terkait dengan bacaan dalam Al-Qur'an. Diwaqaf, berhentinya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini harus waqaf. Warrasihuna fil ilmi itu mubtada lain. Yang tahu takwilnya itu hanya Allah. Kalau ini digabung, Pak, tidak diwaqaf. Yang tahu takwilnya itu Allah dan orang-orang yang berilmu. Nah, kalau digabung berarti yang tahu itu Allah dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Padahal tidak ada yang tahu, Pak. Nah, ini di sinilah. Jadi alal waqfi ala qouli ta'ala war-rasikhuna fil ilmi fayakunu ma'tufan ala lafdzil jalalah wa ala hadzal nadwi al-ayah hakadha wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhun wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm. Nah, sehingga wa jumlatu yaqulu amanna bih kullum min 'indi rabbina niki khinaidin musta'nafun libayani sababin iltimasi ta'wil libayani sababil iltimasi ta'wil au ala qalihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ala hadza faqalu warrasikhuna fil ilmi lakhir. Jadi bacaan itu tadi, Pak, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ini warrasikhuna fil ilm itu ada dua, ada yang mewaqaf, ada yang langsung. Maka kalau langsung jumlah kullum min indrabbina ini menjadi jumlah musta'nafah. Nah, ini kaitan dengan apa namanya? Kaitan dengan grammar ini. Pun. Nah, jadi kesimpulannya walhasil annahu idza warada fil Qur'ani aw sunnati ma yus'iru bi itsbatil jihah awil jismiyah awil surah awil jawarih ittafaqa ahlul haqqi wa ghairuhum ma adal mujassimah wal musyabbihah ala ta'wili dzalika liwujubi tanzidihi ta'ala amma dalla alaihi ma dzukir bihasabi zahirihi. Nah, artinya kesimpulannya bahwa kalau ada ayat atau dalil di dalam Al-Qur'an atau sunnah yang memberikan kesan bahwa itu menunjukkan arah. Oh, Allah itu ada menunjukkan arah. Arahnya di mana Allah itu? Atau menunjukkan jisim. Atau menunjukkan
bentuk surah atau menunjukkan anggota tubuh, maka seluruh ulama sepakat kecuali kelompok yang disebut mujassimah dan musyabbihah. Jadi ada kelompok di dalam Islam ini yang disebut mujassimah. Kelompok ini menjisimkan Allah. Allah itu punya jisim seperti orang tua katanya. Nah ini gak benar keyakinan ini Pak. Keyakinan yang keliru ini. Musyabbihah juga begitu. Mereka kelompok ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah ya punya tangan, iya punya tangan sama kayak tangan kita. Nah ini, itu namanya mujassim, musyabbihah. Allah punya mata sama seperti mata kita. Jadi tidak ditakwil Pak, dimaknai langsung. Nah ini, keyakinan ini yang keliru. Nah karena Allah sudah jelas, laisa kamitslihi syai'un. Loh kalau punya mata kan berarti sama dong dengan kita. Punya tangan ya sama toh, punya wajah berarti sama dong. Nah karena itu ayat-ayat sekali lagi ayat-ayat yang menunjukkan arah, menunjukkan jisim, menunjukkan bentuk, menunjukkan bagian tubuh ini harus ditakwil. Nah cuma bedanya tadi dua. Apa itu? Tafsil ijmali dan takwil ijmali dan takwil tafsili. Nah ini diingat-ingat. Yang takwili, yang takwil ijmali ini kelompok ulama yang secara global, ulama salaf. Kalau yang takwil tafsili secara terperinci ini ulama kholaf. Siapa ulama salaf itu? Ulama yang hidup sebelum tahun 500. Itu disebut ulama salaf. Lah kalau sekarang ada salafi itu bukan itu Pak, bukan ulama kuno itu. Itu hanya mengklaim saja, mengklaim salafi. Ulama salaf itu maksud orang yang hidup gimana? Sebelum tahun 500 atau sebelum kurun ketiga. Bon. Nah sekarang contoh nggih. Famimma yuhimul jihah faqulu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Nah dalil yang menunjukkan bahwa menunjukkan arah kepada Allah, contohnya tengriki yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat ini takut kepada Allah dari atas mereka, seakan-akan Allah itu ada di atas malaikat. Berarti menunjukkan jihah, menunjukkan arah. Allah di mana? Di atas. Loh. Padahal Allah itu tidak membutuhkan arah. Qiyamuhu binafsihi. Allah nang di saiki. Oh, Allah nang lor saiki. Loh. Berarti kan menunjukkan arah. Sama dengan kita kalau gitu. Karena kita ini butuh arah. Anda sekarang di mana? Oh, di depan saya. Oh, ada di belakang. Oh, ada di utara. Padahal Allah itu tidak demikian. Loh ini kok ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu di atas mereka. Malaikat itu takut kepada Tuhannya yang ada di atasnya mereka. Nah, dal an min fawqihim nih. Maka fassalafu ulama salaf. Nah, ini mentakwil. Fassalafu yaquluna fawqiyatun la na'lamuha. Nah, ulama salaf ini yang dimaksud dengan berpendapat, yang dimaksud dengan yakhafuna rabbahum min fawqihim, dari atasnya. Itu ya fauqiyah ya pokoknya dhuwur Pak. Tapi kami tidak bisa menggambarkan, kita tidak ngerti. Sing dimaksud atas itu kayak apa? Yang jelas Allah tidak sama dengan kita. Allah ada di atas. Nah, tapi ulama ini kan selamat Pak. Lebih selamat karena apa? Tidak menentukan apa makna dari fauqa itu, min fauqihim itu. Enggak dijelaskan sama ulama kuno. Sehingga lebih selamat Pak. Bisa jadi karena makna yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ulama khalaf tidak demikian.
Wal khalaf yaquluna al murad bil fawqiyah at-ta'ali fil 'azamah. Oh, yang dimaksud dengan fauqiyah untuk ulama khalaf ini berpendapat yang dimaksud dengan min fauqihim dari atasnya mereka itu adalah at-ta'ali fil 'azamah. Tinggi di dalam keluhuran. Jadi menunjukkan ketinggian keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diartikan fal makna ya khafuna ayil malaikah rabbahum min ajli ta'alihi fil 'azamah. Para malaikat ini takut kepada Allah karena ketinggian keagungan Allah. Sehingga sudah tidak lagi menunjukkan arah karena ditakwil dengan makna ketinggian. Kenapa? Atas itu maksudnya jihatul ulwi, jihatul ta'ali, luhur dalam keagungannya. Saking agungnya Allah sampai malaikat itu wedi. Nah, sama seperti kita. Oh, itu tergantung atasan saya. Loh, apakah dia itu ada di atas kita betul, Pak? Enggak kan itu. Itu ditakwil itu. Yang dimaksud di atas itu bukan kok zahirnya ayat itu. Kalau saya tergantung atasan, Pak. Yang dimaksud tergantung yang di atas saya itu bisa jadi pejabat yang lebih tinggi. Atasan kopiah, wah ini kopiahnya Pak. Nah, itu diartikan seperti itu. Sehingga tidak menunjukkan arah, Pak. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada di atas, maka itu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah qiyamuhu binafsih tidak butuh terhadap arah. Ai irtifa'ihi fiha. Nah, juga ada lagi wa minhu qalu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada lagi ayat bahwa Allah yang Maha Rahman ini bertempat di arsy. Keyakinan ini hati-hati, Pak. Lafaz ayat ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa bahwa Allah ini bertempat di ars, bersemayam di ars. Ini harus ditakwil, Pak. Nah, fas-salafu yaquluna istiwa'un la na'lamuhu. Ulama salaf, ulama kuno ini berpendapat bahwa yang dimaksud istawa itu ya sudah bertempat, tapi kita tidak tahu, tidak ngerti bertempat yang seperti apa. Yang jelas tidak seperti bertempatnya kita. Itu dulu ada ulama yang kemudian khutbah di atas mimbar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Rahman itu bertempat, bersemayam di arsy kastiwai alal mimbar. Sebagaimana bertempatnya saya di atas mimbar ini. Langsung dipegang, Pak. Dihukum orang itu. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak boleh. Itu termasuk bagian dari penyebab kekufuran. Hati-hati. Allah bertempat, bersemayam atau bertempat di arsy, ya maksudnya bagaimana? Ya bertempat sudah, cuma kami tidak tahu. Yang jelas tidak seperti bertempatnya kita. Ini pendapat ulama salaf, ulama kuno. Nah mungkin mereka ulama-ulama yang kemudian menyebutnya diri dengan sebutan salafi di akhir zaman ini, mungkin karepe itu pendapatnya meniru pendapat sana. Tapi enggak pasnya itu apa? Karena dia mereka menyalahkan pendapatnya ulama-ulama khalaf. Jadi yang tidak sama dengan dirinya itu dianggap bid'ah. Ini enggak benar, Pak. Tidak benar. Merasa dirinya paling benar dewe. Nah ini. Sebab ulama ini ada perbedaan. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Nah kalau ulama khalaf bagaimana pendapatnya? Wal khalafu yaquluna al murad bihi al istila'u wal mulku. Yang dimaksud dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bahwa Allah bersemayam di arsy itu ayat istawa
manggon, bertempat. Itu yang dimaksud adalah istilah. Istilah itu apa? Menguasai. Lah ini lebih ilmiah, Pak. Lebih kukuh. Bahwa Allah menguasai ars, itu betul. Atau wal mulku, Allah ngeratoni. Menjadi ratunya ars. Ya bener, Pak. Nah ini lebih ilmiah, lebih bisa diterima, lebih kukuh. Nah ini yang dimaksud dengan mazidil makna. Tambahannya makna itu tadi dari ulama-ulama kholaf. Bahwa Allah bertempat di arsy. Oh, yang dimaksud bertempat di arsy itu bahwa Allah itu menguasai arsy. Nah, ini betul, Pak. Karena tidak ada yang menguasai arsy kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah niki ditakwil ngoten niku. Pun. Wa mimma yuhimul jismiyata. Dalil-dalil yang bisa yang menunjukkan kepada jisim. Qaulu ta'ala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajaa rabbuka. Allah datang. Loh, kata-kata datang ini kan bisa memberikan pengertian, oh berarti ono jisime Allah. Sehingga tahu, oh Allah datang. Si A datang, si A tidak datang. Berarti kan ada jisim. Oh ini tadi yang jamaah ini datang jamaah, yang itu tidak datang jamaah. Kan berarti mengarah kepada jisim. Padahal sekali lagi laisa kamitslihi syai'un. Nah, atau juga di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Nah, yanzilu rabbuna, Allah turun setiap malam. Loh, turun itu seakan-akan dari atas ke bawah. Berarti menunjukkan jisim. Kesannya itu ada jisim. Karena turun dari atas ke bawah. Itu dalam hadis disebutkan yanzilu rabbuna kulla lailatin. Allah turun setiap malam. Loh, seakan-akan sekali lagi dari atas ke bawah nih. Maka wa yaqulu, terusnya hadis ini, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam, sulusul lailil akhir, sepertiga malam. Wa yaqulu, kemudian Allah berkata, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa? Ini orang-orang yang mau berdoa, maka aku akan ijabahi doanya. Jadi doa sepertiga malam terakhir itu mustajabah, istimewa, segera dikabulkan dan langsung bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Kemudian fastajib lahu may yas'aluni fa'udiyahu. Mana orang-orang yang mau minta kepada saya? Ayo, ini saatnya minta sepertiga malam terakhir ini. Ayo njaluk, akan saya beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Terus mana orang-orang yang mau minta maaf kepadaku, minta ampun kepadaku? Ini akan aku beri. Nah, ini sepertiga malam terakhir itu adalah istimewa, Pak. Nah, makanya kemudian seringkali sekarang sudah usum tahajud call. Tapi tidak tahu apakah yang kirim tahajud call itu juga ikut tahajud atau enggak. Nah, sepertiga malam terakhir itu seringkali ada seperti itu. Nah, bagaimana ayat dan hadis ini tadi? Fasalafu yaquluna, ulama salaf itu berkata, maji'un wa nuzulun la na'lamuhuma. Ya, Allah datang dan Allah turun. Itu ya Allah, ya turun ya datang, tapi kita tidak ngerti. Tidak datang sama seperti kita dari satu tempat ke tempat lain, enggak. Tapi ya begitu, tidak berani ulama salaf itu untuk mentakwil secara terperinci. Tapi ditakwil secara global. Yo, tapi yang jelas tidak sama. Nah, inilah pengertian tidak sama. Allah datang, Allah turun. Itu ya datang dan turun, tapi kami tidak ngerti. Yang jelas nggak sama dengan datang dan turunnya kita. Wal khalaf. Nah, ini ya pendapatnya ulama khalaf, yaquluna al murad wa jaa adabu rabbik.
Yang dimaksud dengan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, datang azab Allah, datang azab Tuhanmu, sementara malaikat ini berbaris-baris. Jadi sing maksud datang itu bukan Allahnya tapi siksanya, azabnya. Au amru rabbik, atau perkorone pangeranmu Muhammad. Jadi yang datang bukan Allah tapi napa namine azabnya Allah. Wal murad yanzilu malaku rabbina. Sementara di dalam hadis tadi yanzilu rabbuna kullalailatin itu Allah turun, yang dimaksud itu adalah turun malaikat Allah. Yanzilu malaku rabbika, artinya ini membuang mudhof. Fayaqulu anillah, kemudian malaikat ini, jadi yang turun siapa? Yang turun malaikat Allah. Kemudian malaikat Allah ini kemudian menyampaikan kepada makhluk, siapa orang-orang yang mau minta kepada Allah, mintalah. Ini menggambarkan lebih ilmiah. Karena kita bisa terhindar dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa mimma yuhimus surah, dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki bentuk. Ini sebagaimana di dalam hadis Imam Ahmad dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syaikhani. Anna rajulan daraba 'abdahu, ada seorang lelaki zaman itu, zaman Rasul, memukul wajahnya hambanya. Dipukul, ditempeleng. Fanahahu, kemudian dilarang lagi, jangan begitu, jangan memukul seperti itu. Waqala, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ini dawuhnya ini yang innallaha khalaqa Adam ala suratih, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu ala suratih, sesuai seperti surahnya, bentuknya Allah. Loh, berarti kan seakan-akan Allah ini sama dengan Nabi Adam, atau Nabi Adam itu dibentuk ya sama, punya kaki, seakan-akan Allah juga sama, punya kaki, punya tangan, punya mata, punya wajah. Ini wajib ditakwil. Wajib ditakwil. Terus bagaimana takwilan ulama salaf? Fas-salaf yaquluna suratan ay hiya suratun la na'lamu. Ya bentuk, tapi kita tidak ngerti bentuknya seperti apa, bentuknya Allah. Yang jelas tidak seperti bentuknya kita. Tangan Allah ya tidak sama berjari seperti kita ini, jarinya 5. Enggak, Pak. Tapi Allah punya tangan. Itu menurut ulama salaf. Ini lebih selamat, Pak, ini. Wal khalaf, pendapatnya ulama khalaf, yaquluna al-murad bisurah as-sifatu. Yang dimaksud dengan surah di sini dalam hadis tadi ala suratih ini, itu adalah sifatnya. Allah menciptakan Nabi Adam itu sesuai dengan sifat-sifat Allah. Min sam'in wa basarin wa ilmin wa hayatin. Bahwa manusia, Nabi Adam itu ya juga punya sama, basor, punya kudro, punya iroda, punya ilmu dan yang lainnya. Cuma juga punya sifat hidup. Gusti Allah juga sama. Ya punya ilmu sama, basor. Cuma bedanya kalau sifat-sifatnya Allah itu adalah qadimah, tidak ada awalnya. Kalau sifat kita ini hadisah. Ya Allah punya kudro, kita juga punya kudro. Buktinya apa? Anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Anda punya keinginan, saya juga punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan, dan keinginan Allah itu yang terjadi. Sehingga ketika ada apa-apa, Pak, ada kejadian apa-apa, kalau keinginan kita cocok dengan keinginannya Allah sehingga terjadi dan terwujud atau hasil, jangan mengklaim bahwa itu adalah karena keinginan kita.
Itu kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi, Pak. Oh ini hasil ya karena saya itu. Oh saya yang mengusahakan itu, Pak. Kalau enggak saya, oh enggak bisa. Nah ini, Pak, ini seringkali orang itu terpleset di situ, Pak. Sehingga membuat orang itu menjadi sombong karena merasa punya kemampuan. Padahal tanpa ada kehendak dan kudrah, iradahnya Allah, tidak mungkin terjadi. Oh ini pasien-pasien angkat tangan semua, Pak. Rumah sakit angkat tangan semua, Pak. Ini selesainya ke saya, Pak. Pokoknya yang enggak bisa ngatasi larinya ke sini, Pak. Oh, insya Allah ini diberi kesembuhan. Walaupun bahasanya insya Allah, Pak. Tapi hatinya seringkali ini loh, saya yang punya keistimewaan. Ini yang membuat orang ini terpleset, Pak. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu. Yang ini merupakan sifat-sifat kekurangan. Hati-hati. Makanya yang baik kita terus mengenali diri kita sendiri. Kalau orang itu mengenali diri kita tentang kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kebodohan kita, kehinaan kita, maka orang itu akan kenal dengan kemaha segalanya terhadap Allah. Maha alim, maha mulia, maha macam-macam sudah. Sehingga tidak mengklaim diri kita, Pak. Ini. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal terhadap Tuhannya. Kenal dengan kelemahan-kelemahan diri. Kalau kita sudah tidak kenal terhadap diri kita, Pak, bagaimana kita akan mengenal Allah yang tidak kelihatan? Oh, enggak ngawi dewi lo gak kenal. Sampeyan sapa? Aku Firjon. Oh, keliru sudah, Pak. Ketika ditanya man anta, maka jawabannya harus tepat. Saya hamba Allah. Nah, dalam hati seperti itu, walaupun yang diberi nama fulan. Saya adalah hamba Allah yang diberi jabatan sebagai kepala, sebagai ini. Jangan kok mentang-mentang loh. Kamu karyawan baru ya? Enggak tahu siapa saya. Aku ayane. Itu apa nenek pimpinan anyar-anyaran, Pak, pejabat anyaran. Gua ayane ngoten niku. Seakan-akan dirinya ini punya posisi sehingga sampai kemudian posisi itu dipertahankan. Nah ini yang kemudian bahaya karena saya kalau menduduki jabatan ini saya punya power, punya kekuasaan sehingga mati-matian dipertahankan walaupun dengan cara yang tidak baik, dengan nyuap dan sebagainya. Akhirnya ya banyak terjadi jual beli jabatan dan sebagainya itu. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang sedemikian. Nah, kalau ulama tadi ulama salaf mengartikan bahwa itu adalah sifat-sifat Allah. Fahuwa ala sifatihi fil jumlah wa in kanat sifatuhu ta'ala qadimatan wa sifatul insan hadisatan pun. Wa mimma yuhimul jawarih, dalil yang menunjukkan anggota tubuh, yaitu firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wajhu rabbik. Wajahi Gusti Allah, wa yabqa masih tetap wajhullah, wajah Allah. Nah, juga ada lagi ayat yadullah fauqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Ada lagi hadis, inna quluba bani adam kullaha kaqalbin wahid baina usbu'aini min ashabir rahman. Sesungguhnya hati Bani Adam itu, semuanya hati Bani Adam ini seperti hati yang satu. Jadi satu hati. Mungkin Honda itu ngambil ini, Pak, one hot itu, Pak. Ya. Jadi semua hati Bani Adam itu hati yang satu, Pak. Baina usbu'aini min ashabir rahman, di antara dua jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Rahman. Seakan-akan Allah punya jari. Nah, ini pendapatnya bagaimana? Fasalaf yaquluna, ulama salaf berpendapat yang dimaksud dengan wajah lillahi wajhun, ya Allah punya wajah, wayatun, ya punya tangan, wasabi'ulan, punya jari-jari, tapi la na'lamuha, kami tidak ngerti seperti apa itu wajah, tangan dan jari Allah, yang jelas tidak sama dengan kita. Nah, itu ulama salaf tidak berani mengartikan. Ini berarti lebih selamat, Pak. Wal khalaf yaquluna,
Nah, sementara ulama khalaf, ulama ini mengatakan berpendapat al-murad minal wajhi, yang dimaksud dengan wajah itu adalah zat Allah. Kalau Allah memiliki zat, jelas Allah memiliki zat. Karena di awal sudah disebut sifat wujud. Nah, menunjukkan zat Allah ini. Wa bil yadi, yang dimaksud dengan yad iku al-qudratu, adalah kekuasaan. Bahwa kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Bukan tangan Allah di atas tangan mereka, ini diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Wal muradu min qawli baina usbu'aini min asabir rahman, sementara yang dimaksud dengan dua jari, bahwa makhluk seluruhnya itu seperti hati yang satu di antara dua jarinya Allah. Yang dimaksud dua jari ini apa? Oh, yang dimaksud menurut ulama khalaf baina sifataini, tidak lepas di antara dua sifatnya Allah dari sifat-sifatnya Allah yang lain. Apa dua sifat itu? Sifat kudrah dan sifat iradah. Wahatani as-sifatani al-qudrah wal iradah. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari kudrah iradahnya Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa diiradai, tanpa dikudrahi oleh Allah. Tidak ada, Pak. Jadi semua yang terjadi itu atas kudrah iradah Allah. Makanya kita harus yakin sebagai rukun iman yang kelima. Oh, yang berapa? Keenam. Yang keenam. Nah ini wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi semua itu sudah takdir Allah, Pak. Semua yang terjadi di sini. Loh, berarti Anda melakukan ketaatan ini ya ditakdir pengiran. Iya, Pak. Hari ini kita ngaji ini karena di kudrah dan diiradai Allah, Pak. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak bisa hadir, Pak. Nah, demikian juga kalau melakukan kejelekan, kemaksiatan. Apa itu sudah digariskan Allah, dikehendaki Allah? Iya, Pak. Seperti kemarin. Cuma kalau yang tidak baik itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang baik sandarkan kepada Allah, yang jelek kembalikan kepada diri kita. Saya kok melakukan dosa ya? Oh, itu karena saya, awakku sing elek, awakku sing lemah. Tidak boleh kemudian menyandarkan kepada Allah. Loh, kamu kok maksiat kamu? Loh, ini sudah dikehendaki Allah, Pak. Sudah, Pak, jangan dihukum saya, Pak. Oh, karena ini kehendak Allah ini, Pak. Oh, ngaji pagi di Raudhatul Mulysin itu semua apa yang terjadi itu dari Allah, Pak. Kullum min indillah. Katakan bahwa semua itu adalah dari Allah. Tapi tidak boleh kemudian itu tadi menisbatkan yang jelek kepada Allah. Dan yang baik jangan diklaim milik sendiri. Tapi kembalikan kepada Allah. Nah, pun sampai di sini aja, mudah-mudahan keyakinan kita semakin hari semakin dikuatkan oleh Allah. Pemahaman kita mudah-mudahan semakin diluruskan sehingga betul-betul pemahaman yang tidak membuat kita ini kufur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf kalau terlalu panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.